Disangka lemah karena diam dan berhijab, Arumi diam-diam adalah pemegang saham tunggal yang menyelamatkan bisnis suaminya dari kebangkrutan. Saat pengkhianatan Randy memuncak, ia memilih pergi dan menarik seluruh asetnya dalam semalam. Bagaimana rasanya terbangun sebagai penguasa lalu menjadi gelandangan hanya karena meremehkan seorang istri yang memilih berhenti menoleh? Asal mana nih yang nonton? Coba tulis di komentar ya. Jangan lupa subscribe Cerita Dulu. Aku berdiri mematung di depan cermin besar yang bingkainya terbuat dari kayu jati berukir, menatap pantulan sosok wanita yang hampir tak kukenali lagi sebagai diriku sendiri. Jemariku yang sedikit gemetar merapikan ujung himar bahan voal berwarna abu-abu muda yang melilit leherku dengan sangat rapi, menutupi dada hingga ke pinggang. Di balik kain itu, ada beban yang jauh lebih berat dari sekadar pakaian. Ada harga diri yang perlahan terkikis oleh waktu dan pengabdian yang tak pernah dianggap ada. Aku menarik napas panjang, mencoba membuang sesak yang menghimpit paru-paru sebelum melangkah keluar dari zona nyaman kamar ini. Di lantai bawah, suara tawa mertuaku yang melengking terdengar bersahutan dengan denting sendok perak yang beradu dengan piring porselen mahal, menciptakan simfoni kemewahan yang selalu terasa asing di telingaku. Bagi mereka, rumah ini adalah panggung untuk memamerkan status sosial, namun bagiku, setiap sudut ruangan ini hanyalah saksi bisu dari kesepian yang mendalam. Suara tawa itu tidak pernah menyisakan ruang untukku, seolah-olah keberadaanku di sini hanyalah pelengkap dekorasi yang harus ada namun tidak perlu didengar suaranya. Sejak menikah dengan Randy 3 tahun yang lalu, aku telah bertransformasi menjadi bayangan yang bergerak dalam diam, memastikan segala kebutuhan pria itu terpenuhi tanpa celah sedikit pun. Tugasku dimulai sebelum matahari terbit, menyiapkan kopi dengan takaran gula yang pas, hingga memastikan kemeja kerjanya licin sempurna tanpa satu lipatan pun yang mengganggu pemandangan. Namun, semua dedikasi itu seolah menguap begitu saja setiap kali dia menatapku dengan sorot mata yang dingin, seolah aku hanyalah sebuah kewajiban yang terpaksa dia jalani setiap hari. Arumi, mana sambalnya? Kamu ini lambat sekali, sengaja yang membuat kami menunggu lama di meja makan? Teriak ibu mertuaku dari ruang makan, suaranya menembus pintu kayu yang tebal. Aku tersentak, segera menyambar mangkuk keramik berisi sambal terasi yang baru saja kuselesaikan dengan penuh keringat di dapur yang panas tadi. Tidak ada kata tolong atau terima kasih di rumah ini, yang ada hanyalah instruksi dan keluhan yang siap meluncur jika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan standar kesempurnaan mereka. Aku menuruni tangga dengan langkah yang diatur sedemikian rupa agar tidak menimbulkan suara berisik, menjaga sopan santun yang selama ini menjadi tameng kesabaranku. Di meja makan, kulihat Randy sedang asyik memutar-mutar ponsel mahalnya, sama sekali tidak menoleh saat aku mendekat untuk meletakkan mangkuk yang diminta ibunya. Wajahnya yang tampan kini selalu tampak kaku di mataku, dipenuhi oleh keangkuhan seorang pria yang merasa dunia berada di bawah telapak kakinya hanya karena harta yang ia miliki. Aku meletakkan mangkuk sambal itu di tengah meja dengan sangat hati-hati, namun tiba-tiba tangan Randy bergerak kasar saat dia hendak mengambil gelas air, menyenggol lenganku tanpa sengaja. Mangkuk itu goyah dan isinya tumpah, mengotori taplak meja putih bersih berbahan renda mahal yang baru saja diganti pagi tadi oleh pelayan rumah. Detik itu juga, suasana meja makan yang tadinya penuh tawa mendadak hening, berubah menjadi ketegangan yang membuat bulu kuduku berdiri karena aku tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Bodoh! Kamu tidak bisa meletakkannya dengan benar? Lihat ini, taplak meja ini jauh lebih mahal daripada seluruh pakaian yang kamu pakai sekarang. Bentak Randy dengan mata yang berkilat penuh amarah. Suaranya yang menggelegar membuat jantungku berdegup kencang, namun aku hanya bisa berdiri mematung dengan kepala tertunduk dalam.
Tidak ada pembelaan yang keluar dari mulutku, karena aku tahu bahwa di rumah ini, kata-kataku tidak akan pernah memiliki nilai lebih tinggi daripada selembar kain mahal yang baru saja kotor. Ibu mertuaku mencibir sambil menutup hidungnya dengan sapu tangan sutra, seolah-olah tumpahan sambal itu membawa bau busuk yang tak tertahankan bagi indera penciumannya yang halus. Inilah akibatnya kalau mempekerjakan, maksudku, menikahi wanita yang tidak mengerti tata krama orang berkelas, hanya tahu cara mengulek di dapur, sindirnya dengan nada bicara yang sengaja ditekan. Kalimatnya bagaikan sembilu yang menyayat hatiku, mengingatkanku kembali pada posisi rendah yang selalu mereka sematkan padaku sejak hari pertama aku menginjakkan kaki di rumah ini. Tanpa diperintah, aku segera mengambil kain lap dan mulai membersihkan tumpahan itu dengan gerakan mekanis, mengabaikan tatapan merendahkan yang tertuju padaku dari segala arah. Randy bahkan tidak bergeser sedikit pun untuk memberiku ruang, dia justru terus menggerutu tentang betapa sialnya dia memiliki istri yang dianggapnya tidak berguna dan memalukan. Di bawah cahaya lampu kristal yang berkilauan, aku merasakan air mata mulai menggenang di sudut mataku, namun aku memaksanya untuk kembali masuk karena aku tidak ingin mereka melihat setetes pun kelemahanku. Aku selesai membersihkan meja dan segera mundur beberapa langkah, membiarkan mereka kembali menikmati jamuan makan malam yang hambar bagi jiwaku namun mewah bagi perut mereka. Di balik ketundukan dan diamku saat ini, sebuah retakan besar telah terbentuk sempurna di fondasi kesabaranku yang selama ini dianggap abadi oleh mereka semua. Aku menatap punggung Randy untuk terakhir kalinya sebelum kembali ke dapur, menyadari bahwa malam ini adalah awal dari rencana besar yang akan mengubah tawa mereka menjadi tangisan yang paling pahit. Pagi di pinggiran kota Bandung biasanya menyuguhkan udara yang sejuk dan menenangkan, namun atmosfer di dalam ruang tamu rumah ini terasa jauh lebih membeku dari biasanya. Aku berdiri di sudut ruangan, merapikan letak hijab voal abu-abuku yang tertiup angin dari jendela yang terbuka, mencoba menenangkan debar jantung yang tak menentu. Di tengah ruangan, seorang wanita cantik dengan pakaian yang sangat kontras dengan penampilanku berdiri dengan penuh percaya diri, seolah-olah dia adalah pusat gravitasi di rumah ini. Dia tidak mengenakan hijab, rambutnya yang dicat coklat bergelombang jatuh dengan sempurna di bahunya, memancarkan aroma parfum mahal yang menusuk penciumanku. Randy melangkah mendekat ke arah wanita itu dengan senyum yang jarang sekali ia tunjukkan padaku selama 3 tahun pernikahan kami yang hambar. Ia memperkenalkannya sebagai Bianca, seorang rekan bisnis baru yang katanya akan sering mampir untuk mengerjakan proyek besar yang sangat krusial bagi masa depan perusahaan keluarganya. Namun, caraku melihat mereka berinteraksi memberitahuku lebih dari sekadar hubungan profesional. Ada binar di mata Randy yang sudah lama padam untukku. Bianca menatapku dari ujung kaki hingga ujung kepala dengan tatapan menilai yang membuatku merasa sangat kecil dan tidak berarti di rumahku sendiri. "Oh, jadi ini istri yang sering kamu ceritakan itu, Ren? Sangat tradisional ya," ucap Bianca dengan nada suara yang dibuat-buat semanis madu, namun mengandung racun di dalamnya. Ia mengulurkan tangan padaku dengan enggan, hanya menyentuhkan ujung jarinya seolah takut tertular sesuatu yang buruk dariku. Aku menyambutnya dengan sopan santun yang sudah mendarah daging, meski batinku berteriak menahan sesak yang mulai memenuhi rongga dada. Randy hanya diam, tidak ada pembelaan atau kata-kata manis yang keluar dari mulutnya untuk menjaga martabat istrinya di depan orang asing ini. Ibu mertuaku muncul dari arah dapur dengan wajah yang berseri-seri, sesuatu yang hampir mustahil kulihat jika dia sedang berbicara denganku. Dia langsung menghambur memeluk Bianca dengan kehangatan yang luar biasa, seolah-olah wanita itu adalah anak kandung yang sudah lama dinantikannya pulang. "Bianca sayang, akhirnya kamu datang juga. Randy sudah banyak bercerita tentang betapa hebatnya kamu di dunia bisnis.
seru ibu mertuaku tanpa memedulikan kehadiranku yang berdiri hanya beberapa langkah dari mereka. Aku merasa seperti dekorasi dinding yang tidak terlihat, hiasan yang ada namun tak pernah dianggap memiliki nyawa. Ini baru yang namanya wanita berkelas, Ren. Cerdas, cantik, dan tahu cara menempatkan diri di lingkungan orang-orang penting, sindir ibu mertuaku sambil melirik sinis ke arah hijabku yang menutup dada. Kalimat itu meluncur begitu saja tanpa rasa bersalah, seolah-olah menghinaku di depan tamu adalah hobi baru yang sangat menyenangkan baginya. Aku hanya bisa mengepalkan tangan di balik lipatan gamisku, mencoba sekuat tenaga agar air mata tidak jatuh dan mempermalukan diriku sendiri di depan wanita yang jelas-jelas ingin merebut posisiku. Bianca tertawa kecil, suara tawa yang terdengar sangat provokatif di telingaku, lalu dia mulai berkomentar tentang betapa kunonya gaya berpakaianku di zaman yang sudah modern ini. Menurutnya, seorang istri pengusaha sukses seharusnya tampil modis agar tidak menghambat karir suami saat menghadiri acara-acara penting di luar sana. Randy tidak membantah, dia justru ikut tertawa kecil seolah setuju bahwa keberadaanku selama ini hanyalah beban visual yang harus dia tanggung setiap hari. Penghinaan itu terjadi begitu rapi dan sistematis, menghancurkan sisa-sisa kepercayaan diri yang selama ini coba kubangun sendirian. Aku diminta untuk segera menuju dapur dan menyiapkan teh serta camilan terbaik untuk mereka bertiga yang kini sudah asyik mengobrol di sofa kulit ruang tamu. Langkah kaki ini terasa sangat berat, seolah setiap ubin yang kupijak berusaha menahan pergerakanku agar aku tidak perlu melayani orang-orang yang terus menyakitiku. Di dapur, aku menyiapkan nampan perak dengan tangan yang sedikit gemetar, menatap pantulan wajahku di permukaan air teh yang tenang. Aku bertanya-tanya dalam hati, sampai kapan aku harus berpura-pura menjadi wanita lemah yang hanya tahu cara mengabdi tanpa pernah mendapatkan balasan kasih sayang. Saat aku kembali ke ruang tamu untuk menyajikan teh, aku melihat Bianca dengan sengaja menyentuh lengan Randy sambil membisikkan sesuatu yang membuat suamiku itu terbahak-bahak. Mereka tampak seperti pasangan yang serasi, sementara aku hanyalah pelayan yang datang mengantarkan minuman untuk melengkapi kenyamanan mereka. Ibu mertuaku bahkan tidak segan-segan memuji betapa cocoknya mereka jika bekerja bersama, seolah-olah dia sedang merestuiku untuk segera menghilang dari kehidupan anaknya. Aku meletakkan cangkir teh itu satu persatu dengan ketenangan yang dipaksakan, meski badai sedang mengamuk hebat di dalam batinku. Bianca menatap hijabku lagi, kali ini dengan seringai yang lebih jelas, lalu berkata bahwa wanita seperti aku seharusnya fokus saja di dapur dan tidak perlu tahu urusan luar. Dunia bisnis itu keras, Arumi. Tidak cocok untuk orang yang terlalu lembut dan tertutup sepertimu, ucapnya dengan nada merendahkan yang sangat kental. Aku tidak membalas, aku hanya memberikan senyum tipis yang paling tulus yang bisa kuberikan, sebuah senyum yang sebenarnya adalah tanda bahwa aku mulai muak dengan permainan mereka. Di dalam hati, aku berjanji bahwa mereka akan segera tahu siapa sebenarnya wanita yang mereka anggap tertutup ini. Aku berbalik menuju dapur setelah menyelesaikan tugas menyajikan teh, tidak ingin berlama-lama menjadi objek hinaan yang membuat hatiku semakin perih. Aku butuh ruang untuk bernapas, untuk memastikan bahwa pertahanan mentalku tidak runtuh sebelum waktunya tiba untuk melepaskan semua ini. Saat aku berjalan menjauh, aku mendengar Randy berkata pelan kepada ibunya bahwa dia merasa jauh lebih bersemangat mengerjakan proyek ini karena ada Bianca di sisinya. Aku memejamkan mata sejenak, menelan kepahitan itu bulat-bulat, menyadari bahwa pengkhianatan ini sudah tidak bisa lagi dimaafkan dengan sekadar kata sabar. Malam itu, sunyi menyelimuti kamar besar yang terasa semakin mencekam, hanya menyisakan suara napas teratur Randy yang sudah tertidur pulas setelah pulang larut malam.
Aroma parfum wanita yang tadi siang kucium dari Bianca masih tertinggal samar di kerah kemejanya yang tergeletak sembarang di lantai, sebuah jejak pengkhianatan yang tak lagi ia tutupi. Aku duduk di tepi tempat tidur, menatap punggung suamiku dengan perasaan hampa yang sudah mencapai titik nadir, menyadari bahwa cinta yang dulu kupupuk kini telah menjadi abu. Perlahan, aku berdiri dan melangkah menuju pojok ruangan, tempat sebuah meja kerja kecil berbahan kayu jati yang selalu kukunci rapat setiap harinya. Tanganku merogoh saku gamis, mengeluarkan sebuah kunci perak kecil yang selama 3 tahun ini kusembunyikan di dalam lipatan hijabku, agar tak pernah ditemukan oleh siapapun. Dengan gerakan pelan agar tidak menimbulkan derit yang bisa membangunkan Randy, aku memutar kunci itu dan menarik laci paling bawah yang memiliki sekat rahasia di dalamnya. Di sana, sebuah amplop coklat besar dengan segel resmi dari firma hukum ternama di Bali tergeletak tenang, seolah menunggu waktu yang tepat untuk menunjukkan taringnya. Aku menyentuh permukaannya dengan jemari yang bergetar, merasakan tekstur kertas tebal yang menyimpan seluruh kebenaran tentang siapa aku sebenarnya sebelum terjebak di rumah ini. Mereka semua, Randy, ibu mertuaku, dan bahkan Bianca, mengira aku hanyalah seorang gadis yatim piatu miskin dari desa yang beruntung dipersunting oleh pangeran kaya raya. Mereka tidak pernah tahu bahwa ayahku adalah seorang pengusaha properti dan pemilik jaringan hotel mewah di Bali yang mewariskan seluruh kekayaannya hanya kepadaku. Aku sengaja merahasiakan identitas ini sejak awal bertemu Randy, karena aku sangat ingin dicintai karena pribadiku, bukan karena angka-angka yang tertera di rekening bank milik keluarga. Sebuah kenaifan masa muda yang kini kusadari telah menjadi senjata bagi mereka untuk menginjak-injak harga diriku tanpa rasa takut sedikit pun. Aku mengeluarkan isi amplop itu satu persatu, membiarkan mataku menelusuri deretan angka dan legalitas aset yang nilainya bisa membeli seluruh perusahaan keluarga Randy dalam satu kali transaksi. Ada sertifikat tanah di pusat kota, saham mayoritas di beberapa perusahaan rintisan, dan bukti kepemilikan hotel yang selama ini kukelola secara anonim melalui orang kepercayaanku. Ironis sekali mengingat bagaimana Randy sering menghinaku sebagai beban finansial dan mengatakan bahwa tanpa dia, aku hanyalah wanita yang akan kelaparan di jalanan. Dia tidak tahu bahwa selama ini, dialah yang hidup di atas kemurahan hati yang kukirimkan secara rahasia melalui akun-akun investasi tak bernama. Ingatanku melayang pada kejadian 2 tahun lalu, saat perusahaan ayah Randy hampir gulung tikar akibat manajemen yang buruk dan hutang yang menumpuk di mana-mana. Saat itu, aku melihatnya menangis putus asa di ruang kerja, dan karena rasa cintaku yang buta, aku memerintahkan pengacaraku untuk menyuntikkan dana segar sebagai investor misterius. Aku menyelamatkan kehormatan keluarganya, memberikan mereka napas buatan agar bisa kembali tampil sombong di depan publik, sementara aku tetap memilih menjadi pelayan di rumahnya sendiri. Sekarang, melihat pengkhianatannya yang begitu telanjang, aku merasa betapa bodohnya pengorbanan yang kulakukan demi pria yang bahkan tak menghargaiku sebagai manusia. Aku membaca kembali laporan bulanan dari manajer asetku, yang menyatakan bahwa posisi keuangan perusahaan Randy saat ini kembali goyah dan sangat bergantung pada suntikan modal dariku. Mereka sedang berada di tepi jurang, namun mereka justru sibuk berpesta dan menghamburkan uang untuk memanjakan Bianca yang mereka anggap sebagai pembawa keberuntungan. Senyum pahit muncul di wajahku saat membayangkan bagaimana ekspresi mereka jika mereka tahu bahwa pembawa keberuntungan itu sebenarnya sedang menari di atas bara api yang sebentar lagi akan kupadamkan. Kesabaranku sudah habis, dan aku tidak lagi merasa perlu menjadi pahlawan tanpa tanda jasa bagi orang-orang yang hanya tahu cara melukai. Jariku meraba foto mendiang ayah yang kuselipkan di antara dokumen-dokumen itu, seolah meminta restu untuk melakukan tindakan besar yang akan mengubah segalanya.
Ayah selalu mengajariku untuk menjadi wanita yang lembut namun memiliki tulang punggung yang kuat seperti baja, dan aku telah gagal menjaga pesan itu selama 3 tahun ini. Aku telah membiarkan diriku menjadi keset kaki hanya karena alasan kesetiaan, padahal kesetiaan tanpa rasa hormat hanyalah bentuk lain dari perbudakan mental yang menyakitkan. Malam ini, di bawah temaram lampu meja, aku berjanji pada diriku sendiri dan pada memori ayah bahwa Arumi yang lemah tidak akan ada lagi setelah matahari terbit besok. Besok adalah hari ulang tahun pernikahan kami yang ketiga, sebuah tanggal yang biasanya kusebut dengan doa dan harapan agar pernikahan ini bisa membaik seiring berjalannya waktu. Randy pasti sudah melupakannya, atau mungkin dia sedang merencanakan perayaan mewah bersama Bianca di suatu tempat tanpa memberitahuku, seperti yang biasa dia lakukan belakangan ini. Namun, aku juga sudah menyiapkan hadiah ulang tahun yang paling istimewa, sesuatu yang tidak akan bisa dia beli dengan uang hasil pinjaman dari perusahaanku. Hadiah itu berupa kebebasan bagiku, dan kehancuran total bagi mereka yang telah menyalahgunakan kebaikanku selama bertahun-tahun tanpa sedikit pun rasa syukur. Aku memasukkan kembali semua dokumen itu ke dalam amplop coklat, menyimpannya dengan rapi namun kali ini tidak kumasukkan ke dalam laci rahasia, melainkan ke dalam tas jinjing yang akan kubawa besok. Aku mematikan lampu meja, membiarkan kegelapan kembali menguasai ruangan, sama seperti kegelapan yang kini memenuhi hatiku terhadap Randy dan ibunya. Aku kembali berbaring di sisi tempat tidur yang jauh dari jangkauan Randy, menatap langit-langit kamar dengan pikiran yang sangat jernih dan tenang. Tidak ada lagi air mata yang tersisa, karena semua rasa sedih itu telah mengkristal menjadi tekad yang bulat untuk mengakhiri sandiwara yang melelahkan ini. Sebelum memejamkan mata, aku membisikkan doa syukur karena Tuhan akhirnya membukakan mataku sebelum semuanya terlambat dan aku kehilangan diriku sepenuhnya. Aku merasa lebih ringan, seolah beban bertonton yang selama ini menghimpit pundakku mulai terangkat perlahan-lahan seiring dengan keputusan yang telah kuambil. Besok, dunia akan melihat Arumi yang berbeda, bukan lagi istri berhijab yang bisa mereka bentak dan perintah sesuka hati, melainkan wanita yang memegang kendali atas hidupnya sendiri. Aku pun tertidur dengan senyuman tipis, siap menyambut hari esok yang akan menjadi akhir dari penderitaanku dan awal dari penyesalan panjang bagi mereka. Sinar matahari pagi menembus celah gorden kamar, namun aku sudah bangun jauh sebelum alarm berbunyi, menyiapkan segalanya dengan ketenangan yang ganjil. Hari ini adalah tepat 3 tahun sejak aku mengucapkan janji suci di depan penghulu, sebuah hari yang seharusnya penuh bunga, namun kini terasa seperti upacara pemakaman bagi cintaku. Aku mengenakan gamis terbaikku, sebuah potongan simpel berwarna abu-abu muda yang senada dengan hijab voal yang kupasang dengan sangat rapi, menutupi dada dengan sempurna. Di dapur, aku memasak semua makanan kesukaan Randy untuk terakhir kalinya, rendang daging yang empuk, sambal goreng ati, dan sayur lodeh yang aromanya memenuhi seluruh ruangan. Aku melakukannya bukan karena cinta, melainkan sebagai penghormatan terakhir pada peranku yang akan segera usai. Meja makan telah kutata sedemikian rupa, menggunakan taplak meja putih bersih yang baru dan perangkat makan keramik terbaik yang kami miliki. Aku meletakkan vas bunga sedap malam di tengah meja, memberikan aroma harum yang menenangkan namun juga menyiratkan kesan mistis di tengah ketegangan yang kupendam. Di samping piring Randy, aku meletakkan 2 buah map putih bersih yang tertutup rapat, kontras dengan warna hidangan di sekelilingnya. Aku duduk di kursi ujung, menunggu dengan sabar sambil memutar tasbih digital di jariku, memohon kekuatan pada sang pemilik hati agar langkahku hari ini tidak goyah oleh air mata palsu yang mungkin akan tumpah nanti. Pintu depan terbuka dengan kasar. Suara tawa Randy terdengar bersahutan dengan suara ibu mertuaku dan suara manja Bianca yang sepertinya ikut pulang bersama mereka.
Mereka masuk ke ruang makan dengan wajah ceria, membawa beberapa tas belanja bermerek mahal yang sepertinya baru saja mereka borong dari pusat perbelanjaan elit di pusat kota. "Oh, kamu masak banyak, Arumi?" "Kebetulan sekali, tapi sebenarnya kami sudah makan steak mewah tadi bersama Bianca," ucap Randy tanpa rasa bersalah sedikit pun. Ia melemparkan tas belanjanya ke atas kursi kosong, bahkan tidak melirik ke arahku yang sudah menunggunya selama berjam-jam di meja makan ini. Ibu mertuaku mencibir melihat hidangan tradisional yang kubuat, lalu mengibas-ngibaskan tangannya di depan hidung seolah bau terasi dari sambalku adalah polusi. "Baunya kampungan sekali, Arumi. Kamu ini tidak ada kemajuan. Selalu saja memasak makanan yang bikin rumah ini bau pasar," keluhnya sambil duduk dengan angkuh. Bianca berdiri di samping Randy, menyunggingkan senyum kemenangan sambil memamerkan gelang emas baru di pergelangan tangannya, yang kupastikan dibeli menggunakan kartu kredit atas nama perusahaan Randy. Aku tetap diam, membiarkan semua hinaan itu lewat seperti angin lalu, karena aku tahu sebentar lagi lidah mereka akan keluh. "Aku tahu kalian sudah makan, tapi aku punya sesuatu yang jauh lebih penting dari sekadar hidangan ini, Ren. Ini hadiah ulang tahun pernikahan kita yang ketiga," kataku dengan suara yang sangat tenang namun tegas. Suaraku yang biasanya lembut dan penuh ketundukan kini memiliki nada yang berbeda, membuat Randy menghentikan aktivitas ponselnya sejenak dan menatapku dengan dahi berkerut. Ia melihat dua map putih di atas meja, lalu tertawa kecil meremehkan, mengira isinya mungkin hanyalah surat cinta picisan atau permintaan maaf dariku karena kejadian tempo hari. "Hadiah? Kamu punya uang dari mana untuk beli hadiah? Paling-paling cuma barang murah dari pasar," kaget, ejeknya. Aku mendorong map pertama ke arahnya dengan ujung jari, sebuah gerakan yang sangat anggun namun penuh penekanan. Randy membukanya dengan malas, namun sedetik kemudian wajahnya menegang saat membaca judul dokumen di halaman pertama, "Gugatan Cerai." Keheningan seketika menyergap ruang makan yang tadinya bising oleh tawa mereka, hanya menyisakan suara detak jam dinding yang seolah menghitung mundur kehancuran mereka. Ibu mertuaku langsung berdiri, matanya melotot tajam ke arahku seolah aku baru saja melakukan dosa besar yang tak termaafkan. "Apa-apaan ini, Arumi? Kamu berani menceraikan anakku? Kamu pikir siapa kamu, ha?" teriaknya melengking. Randy melempar map itu ke lantai, wajahnya memerah padam karena harga dirinya yang setinggi langit merasa diinjak-injak oleh istri yang selama ini dianggapnya remeh. "Kamu menceraikanku? Di mana otakmu? Kamu itu tidak punya apa-apa, Arumi. Keluar dari rumah ini, kamu hanya akan jadi gelandangan yang mengemis di jalanan," bentaknya dengan urat leher yang menonjol. Bianca ikut menimpali dengan tawa sinis, mengatakan bahwa aku seharusnya bersyukur karena Randy masih mau menampungku selama ini meskipun aku tidak memberikan keuntungan apapun bagi karirnya. Mereka bertiga berdiri mengelilingiku, mencoba melakukan intimidasi mental seperti yang biasa mereka lakukan selama 3 tahun terakhir. Aku tidak bergeming sedikit pun, bahkan kelopak mataku tidak berkedip menghadapi amarah mereka yang meledak-ledak. Aku justru menarik napas panjang dan memberikan senyuman tipis, senyuman yang selama ini kusimpan untuk hari di mana aku benar-benar bebas dari penjara ini. "Jangan terburu-buru marah, Ren. Masih ada satu map lagi yang belum kamu baca. Anggap saja ini pelengkap dari hadiah ulang tahun yang sudah kusiapkan dengan penuh cinta selama 2 tahun terakhir," ucapku pelan namun setiap katanya terdengar seperti dentuman palu hakim. Aku menyodorkan map kedua, yang berisi dokumen-dokumen legalitas perusahaan dan bukti transfer aset yang selama ini kurahasiakan. Randy merampas map kedua itu dengan kasar, tangannya bergetar karena emosi yang meluap, sementara ibu mertuaku dan Bianca ikut melongok ingin tahu isinya.
Saat matanya menelusuri baris demi baris angka dan nama notaris yang tertera di sana, warna wajah Randy berubah drastis dari merah menjadi pucat pasi seperti kertas. Dokumen itu menunjukkan bahwa seluruh dana talangan yang menyelamatkan perusahaannya dari kebangkrutan 2 tahun lalu berasal dari rekening pribadiku, bukan dari investor asing seperti yang dia bayangkan. Lebih parah lagi, dokumen itu berisi pernyataan pencabutan seluruh modal dan pengalihan hak milik gedung kantor yang selama ini dia tempati atas namaku. Aku berdiri dari kursi dengan gerakan yang sangat tenang, membetulkan letak hijabku di depan cermin ruang makan sejenak, lalu menatap mereka bertiga yang kini mematung seperti patung garam. Randy mencoba bicara, namun suaranya tercekat di tenggorokan, sementara ibu mertuaku tampak memegang dadanya, seolah kesulitan bernapas menyadari kemewahan hidupnya akan segera berakhir. Waktumu habis, Randy. Perusahaan itu milikku, rumah ini milikku, dan mulai detik ini, aku bukan lagi bagian dari keluarga ini, kataku sambil berbalik menuju tangga untuk mengambil koperku. Aku tidak menoleh sedikit pun, membiarkan aroma sedap malam di meja makan menjadi saksi bisu berakhirnya masa pengabdianku yang sia-sia. Ruang makan yang tadi riuh dengan makian kini berubah menjadi medan kehancuran mental bagi Randy dan ibunya. Aku menuruni tangga dengan koper hitam di tangan kanan, langkahku mantap menuruni setiap anak tangga tanpa ada lagi keraguan yang membayangi. Di bawah, kulihat Randy masih memegang dokumen itu dengan tangan yang gemetar hebat, matanya terus berpindah dari angka-angka di kertas ke arahku yang kini berdiri tegak di hadapannya. Ia tampak seperti orang yang baru saja tersambar petir di siang bolong, kehilangan semua keangkuhan yang selama ini menjadi jubah kebesarannya. Arumi, ini pasti salah. Bagaimana mungkin kamu punya uang sebanyak ini? Kamu hanya gadis desa yang... Suaranya melemah di akhir kalimat. Aku menatapnya dengan pandangan dingin yang belum pernah ia lihat sebelumnya, sebuah pandangan yang mengomunikasikan bahwa masa bodohku sudah mencapai puncaknya. Gadis desa yang kamu remehkan ini adalah pemilik tunggal dari Arumi Heritage Group di Bali, Randy. Ayahku memastikan aku tidak akan pernah kekurangan, tapi aku memilih menyembunyikannya karena aku ingin tahu apakah ada cinta yang tulus di hati kalian, jawabku jujur. Kata-kataku menghantamnya tepat di ulu hati, membuat Randy terhuyung mundur hingga punggungnya menabrak pinggiran meja makan yang penuh dengan makanan kesukaannya. Penyesalan mulai tampak di matanya. Namun aku tahu itu bukan penyesalan karena telah menyakitiku, melainkan karena telah kehilangan sumber uangnya. Ibu mertuaku yang tadinya begitu garang kini tampak sangat rapuh, wajahnya yang penuh riasan mahal kini tampak layu dan ketakutan. Ia mencoba mendekatiku, tangannya gemetar ingin menyentuh lenganku, namun aku segera menghindar dengan gerakan halus yang menunjukkan jarak yang tak terjembatani. Arumi, sayang, maafkan ibu. Ibu tidak tahu kalau kamu... Ibu hanya bercanda tadi. Kita bisa bicarakan ini baik-baik, kan? Jangan cabut modalnya, perusahaan itu nyawa kami, pintanya dengan suara memelas yang terdengar sangat menjijikkan di telingaku. Kemana perginya wanita yang tadi pagi menghinaku sebagai benalu yang bau pasar? Kini ia mengemis pada orang yang sama yang ia injak-injak beberapa menit lalu. Aku hanya tersenyum pahit melihat perubahan sikapnya yang begitu instan, sebuah konfirmasi bahwa di rumah ini, nilai seseorang hanya diukur dari ketebalan dompetnya. Lucu sekali ya? Tadi aku disebut benalu, sekarang disebut sayang. Sayangnya, ibu terlambat. Dokumen itu sudah diproses oleh pengacaraku, dan dalam 24 jam, semua fasilitas yang kalian nikmati akan dibekukan, kataku tanpa nada dendam, hanya kenyataan yang dingin. Bianca yang tadinya berdiri angkuh di samping Randy, kini mulai melangkah mundur, menjauh dari konflik keluarga yang menurutnya tidak lagi menguntungkan bagi masa depannya.
Ia tampak bingung dan takut jika kekayaan Randy yang ia incar ternyata hanya fatamorgana yang diciptakan olehku. Bianca mencoba menyelinap keluar, namun aku menoleh ke arahnya dan memberikan senyum tipis yang penuh makna. Kamu mau pergi sekarang, Bianca? Bukankah kamu yang bilang bahwa wanita modern harus pintar menempatkan diri? Sepertinya kamu sudah salah menempatkan diri di samping pria yang sebentar lagi tidak punya apa-apa, sindirku pelan. Wajah Bianca memerah padam, ia segera menyambar tas mahalnya dan pergi meninggalkan rumah tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada Randy yang masih terpaku. Randy hanya menatap kepergian Bianca dengan pandangan kosong, menyadari bahwa wanita yang dipujanya itu ternyata hanya menyukai uangnya, bukan dirinya. Dia pergi, Ren. Wanita berkelas pilihanmu itu pergi saat mencium aroma kemiskinan, kataku sambil berjalan menuju pintu depan. Randy tiba-tiba menjatuhkan diri berlutut di depanku, memegangi ujung gamis abu-abuku dengan penuh keputusasaan yang memuakkan. Ia menangis, memohon agar aku membatalkan tuntutan cerai dan pencabutan investasi tersebut, menjanjikan bahwa ia akan berubah dan menjadi suami yang lebih baik. Namun, air matanya tidak lagi menyentuh hatiku. Ia hanya terlihat seperti seorang pecundang yang ketakutan kehilangan kenyamanannya, bukan seorang suami yang menyesali pengkhianatannya. Lepaskan, Randy. Kamu tidak sedang meratapi kehilanganku, kamu sedang meratapi kehilangan hartaku, ucapku sambil melepaskan genggaman tangannya dari pakaianku dengan tenaga yang cukup kuat. Aku tidak ingin ada satupun bagian dari dirinya yang menyentuhku lagi, karena setiap sentuhannya kini terasa seperti kotoran yang mencemari kesucian hijabku. Ibu mertuaku terus meratap di latar belakang, memanggil namaku berkali-kali sambil menjanjikan akan memecat semua pelayan dan mengerjakan semua pekerjaan rumah sendiri asalkan aku tetap tinggal. Sungguh pemandangan yang ironis melihat bagaimana roda kehidupan bisa berputar begitu cepat hanya dalam hitungan menit. Aku berdiri di ambang pintu, menatap ruang tamu yang dulu terasa seperti penjara bawah tanah bagiku, namun kini tampak seperti sebuah panggung drama yang baru saja usai. Tidak ada rasa sedih yang tersisa, hanya ada rasa lega yang luar biasa yang membuat pundakku terasa jauh lebih ringan. Aku menarik napas dalam-dalam, menghirup udara luar yang terasa begitu segar dan penuh dengan aroma kebebasan yang selama ini kurindukan. Di luar, sebuah mobil hitam mewah sudah menunggu di depan pagar, dikemudikan oleh orang kepercayaanku yang sudah standby sejak tadi pagi. Sebelum benar-benar melangkah keluar, aku menoleh sekali lagi ke arah Randy yang masih bersimpuh di lantai marmer. 2 tahun lalu, aku menyelamatkanmu karena cinta. Hari ini, aku menghancurkanmu karena harga diri. Jangan pernah mencari Arumi yang lama lagi, karena dia sudah mati terkubur oleh hinaanmu sendiri, kataku sebagai kalimat penutup. Randy hanya bisa tertunduk lesu, air matanya membasahi lantai marmer yang sebentar lagi bukan lagi miliknya. Ibu mertuaku pingsan di kursi sofa, namun aku tidak lagi merasa perlu untuk peduli. Mereka punya satu sama lain untuk saling menyalahkan atas kehancuran ini. Aku melangkah keluar gerbang rumah tanpa sekalipun menoleh ke belakang, menyeret koperku menuju mobil yang sudah terbuka pintunya. Sopirku memberikan hormat dengan tulus, sebuah perlakuan yang tidak pernah kudapatkan di dalam rumah mewah itu. Saat mobil mulai bergerak perlahan meninggalkan area perumahan elit tersebut, aku memejamkan mata dan tersenyum tulus. Perjalananku sebagai istri yang lemah telah berakhir, dan kini, Arumi yang sesungguhnya siap untuk menaklukkan dunianya sendiri tanpa ada lagi yang berani meremehkannya. Aku melangkah menaiki tangga untuk terakhir kalinya, melewati setiap anak tangga yang biasanya kupijak dengan rasa takut akan teguran ibu mertua jika langkahku terlalu bising. Di dalam kamar yang selama 3 tahun ini menjadi saksi bisu isak tangisku di balik bantal,
aku menarik sebuah koper hitam besar dari kolong tempat tidur. Koper ini sudah kusiapkan secara sembunyi-sembunyi sejak seminggu yang lalu, mencicil memasukkan barang-barang yang benar-benar menjadi hak pribadiku. Tidak ada satupun barang pemberian Randy yang kubawa. Semua perhiasan, tas bermerek dan baju-baju mahal yang ia belikan hanya untuk memantaskan aku di depan teman-temannya, kubiarkan teronggok di dalam lemari kaca. Aku memasukkan beberapa helai gamis katun sederhana dan himar kesayanganku yang kubeli dengan uang tabunganku sendiri sebelum menikah. Jemariku berhenti sejenak saat menyentuh sebuah kotak kayu kecil berisi mukena mahar yang dulu diberikan Randy saat akad nikah. Kotak itu terasa berat, bukan karena bahannya, melainkan karena kenangan janji suci yang kini telah ia hianati dengan begitu telanjang. Tanpa ragu, aku meletakkan kotak itu kembali ke atas meja rias, membiarkannya tertinggal di rumah ini sebagai bukti bahwa janji itu telah mati. Aku tidak butuh sisa-sisa kenangan dari pria yang bahkan tidak bisa menghormati keberadaanku sebagai manusia, apalagi sebagai istri. Randy tiba-tiba muncul di ambang pintu kamar, napasnya memburu dan wajahnya tampak kacau, sangat kontras dengan penampilannya yang biasanya selalu rapi dan angkuh. Ia mencoba menahan lenganku saat aku hendak menutup resleting koper, sebuah sentuhan yang kini terasa seperti sengatan listrik yang menyakitkan bagiku. Arumi, tunggu. Tolong jangan seperti ini, kita bisa bicarakan semuanya dari awal, aku janji akan berubah, pintanya dengan suara yang pecah. Aku menepis tangannya dengan gerakan yang sangat tenang namun penuh penekanan, menatapnya langsung di matanya yang kini dipenuhi ketakutan akan kehilangan kemewahan. Kamu tidak sedang takut kehilangan aku, Randy. Kamu hanya takut kehilangan kenyamanan yang selama ini aku biayai secara diam-diam, jawabku dengan suara yang dingin dan datar. Kata-kataku membuatnya terdiam 1000 bahasa, karena ia tahu bahwa aku telah melihat menembus topeng penyesalannya yang palsu. Selama ini ia menganggapku bodoh dan tidak tahu apa-apa tentang bisnisnya, padahal aku adalah orang yang memegang kendali atas setiap sen yang masuk ke rekening perusahaannya. Kekuatan yang selama ini kupendam di balik sikap diamku kini mengalir deras, memberiku keberanian yang tak pernah kubayangkan sebelumnya untuk berdiri tegak di hadapannya. Di lantai bawah, aku bisa mendengar suara ibu mertuaku yang menangis histeris, meratapi nasibnya yang sebentar lagi akan berubah drastis dari nyonya besar menjadi orang biasa. Suara tangisannya yang biasanya terdengar seperti perintah bagiku, kini hanya terdengar seperti kebisingan latar belakang yang tidak lagi memiliki kuasa atas hidupku. Aku menyeret koperku keluar kamar, melewati foto pernikahan kami yang terpajang besar di lorong, yang kini tampak seperti lelucon pahit yang tidak lucu. Tidak ada lagi rasa perih di hatiku saat menatap foto itu, yang ada hanyalah rasa syukur karena aku akhirnya memiliki keberanian untuk mengakhirinya. Aku menuruni tangga dengan kepala terangkat tinggi, membetulkan letak hijab voalku yang sedikit berantakan karena aktivitas berkemas tadi. Randy terus mengekor di belakangku, meracau tentang rencana masa depan dan bagaimana dia akan memutuskan hubungan dengan Bianca demi aku. Aku hanya tersenyum tipis tanpa menoleh, menyadari betapa murahnya harga kesetiaannya yang hanya muncul saat dia terdesak secara finansial. Pria ini tidak pernah benar-benar mencintaiku, dia hanya mencintai ide tentang memiliki istri yang penurut dan bisa dieksploitasi sesuka hatinya demi kepentingannya sendiri. Saat aku mencapai ruang tamu, ibu mertuaku langsung bersimpu di depanku, memegangi ujung gamisku dengan tangan yang gemetar karena panik. Arumi, jangan pergi. Siapa yang akan mengurus rumah ini? Siapa yang akan menyiapkan kebutuhan Randy? Tanyanya dengan suara serak karena terlalu banyak menangis. Pertanyaannya sungguh ironis. Bahkan di saat terakhir pun, dia hanya memikirkan siapa yang akan menjadi pelayan bagi anaknya, bukan tentang perasaanku yang telah hancur.
Aku melepaskan genggamannya dengan perlahan, menatapnya dengan tatapan kasihan untuk wanita yang saking cintanya pada harta hingga kehilangan nuraninya sendiri. Bianca yang tadinya berdiri dengan sombong di pojok ruangan, kini tampak sibuk dengan ponselnya, seolah-olah dia sedang mencari perlindungan baru karena kapal yang ia tumpangi akan segera tenggelam. Aku menatapnya sekilas, sebuah tatapan yang membuatnya merasa sangat kecil di hadapanku meskipun dia tidak mengenakan hijab sepertiku. Semoga kamu menemukan apa yang kamu cari, Bianca. Tapi saranku, carilah pria yang setidaknya memiliki harga diri, bukan pria yang hidup dari belas kasihan istrinya, sindirku pelan. Wajahnya memerah, dan dia segera membuang muka, tidak berani membalas kata-kataku yang menghujam tepat ke inti egonya. Aku melangkah menuju pintu depan, merasakan angin sore yang masuk dari celah pintu seolah menyambut kepulanganku ke dunia yang sebenarnya. Pintu besar yang dulu terasa seperti gerbang penjara itu kini terbuka lebar, mengundangku untuk melangkah keluar menuju kebebasan yang sudah lama kuidamkan. Aku berhenti sejenak di ambang pintu, menghirup udara luar yang terasa jauh lebih segar daripada udara di dalam rumah yang penuh dengan kepalsuan ini. Tidak ada satupun tetes air mata yang jatuh, karena semua rasa sedihku telah menguap dan digantikan oleh tekad baja yang tidak akan bisa digoyahkan oleh siapapun. Dengan satu tarikan napas panjang, aku melangkah keluar dari teras rumah, meninggalkan Randy dan ibunya yang masih terpaku di dalam ruang tamu yang kini terasa hampa. Aku tidak menoleh sedikit pun, tanganku menggenggam erat pegangan koper hitamku seolah menggenggam masa depanku yang baru. Di luar pagar, mobil hitam yang sudah kupesan telah menunggu, siap membawaku pergi sejauh mungkin dari kenangan pahit di rumah ini. Perjalananku sebagai Arumi yang lemah telah resmi berakhir, dan kini, babak baru dalam hidupku sebagai wanita yang berdaulat atas dirinya sendiri baru saja dimulai. Mobil hitam mewah itu bergerak perlahan meninggalkan gerbang rumah yang selama 3 tahun ini menjadi saksi bisu penindasanku. Aku duduk di kursi belakang, menyandarkan kepala pada jok kulit yang dingin, merasakan getaran mesin yang seolah menjadi detak jantung baruku yang bebas. Sopir pribadiku, Pak Heru, menatapku dari kaca spion dengan pandangan penuh hormat tanpa banyak bertanya, seolah ia mengerti badai besar yang baru saja kulalui. Aku melihat lewat jendela samping, bayangan rumah besar itu perlahan mengecil dan akhirnya menghilang di tikungan jalan, membawa serta seluruh duka dan penghinaan yang pernah kuterima di sana. Rasanya sangat aneh, sebuah perasaan lega yang begitu luas hingga membuat dadaku terasa sedikit perih karena belum terbiasa dengan kebebasan yang mendadak ini. Selama ini, aku selalu harus meminta izin bahkan hanya untuk pergi ke toko buku. Namun sekarang, aku bisa pergi kemanapun yang kuinginkan tanpa perlu menjelaskan alasannya pada siapapun. Ponsel di dalam tasku terus bergetar tanpa henti, menampilkan nama Randy di layarnya berkali-kali, seolah dia sedang mencoba menarikku kembali ke dalam jaringnya. Aku menarik napas panjang, lalu dengan gerakan tenang, aku mematikan perangkat itu dan memasukkannya jauh ke dalam tas, memutuskan hubungan komunikasi dengannya secara total. Di sepanjang jalanan kota Bandung yang mulai dipadati kendaraan di jam pulang kantor, aku menatap orang-orang yang berlalu lalang di trotoar dengan rasa ingin tahu yang baru. Ada seorang ibu yang menggandeng anaknya, ada pasangan muda yang tertawa bahagia, dan ada wanita karir yang melangkah tegas dengan tas kerjanya. Aku menyadari bahwa selama ini aku telah mengisolasi diriku sendiri di dalam istana pasir yang kubangun bersama Randy, melupakan bahwa dunia di luar sana begitu luas dan penuh warna. Sekarang, aku bukan lagi penonton dalam hidup orang lain. Aku adalah pemeran utama dalam skenarioku sendiri yang baru saja kutulis ulang dengan tinta keberanian. Mobil berhenti sejenak di lampu merah, dan aku melihat pantulan diriku di jendela mobil yang gelap, menatap sosok wanita berhijab abu-abu yang tampak jauh lebih hidup daripada tadi pagi.
Sorot mataku yang biasanya sayu dan penuh ketundukan kini memancarkan cahaya ketegasan yang selama ini tersembunyi di balik kesabaran yang salah tempat. Aku menyentuh permukaan hijabku, merapikan letaknya dengan bangga, menyadari bahwa identitas visualku ini bukanlah tanda kelemahan, melainkan lambang martabat yang tidak bisa dibeli. Aku adalah Arumi, wanita yang mampu menyelamatkan perusahaan besar namun juga mampu menghancurkannya jika kehormatannya diinjak-injak tanpa ampun. Kita langsung ke bandara, Bu Arumi? Tanya Pak Heru memecah keheningan yang nyaman di dalam mobil. Aku mengangguk pelan, memberikan konfirmasi bahwa tujuanku selanjutnya adalah Bali, tempat di mana seluruh aset dan jati diriku yang sebenarnya berada. Di sana, aku tidak perlu lagi bersembunyi di balik topeng gadis desa yang miskin. Aku akan kembali menjadi pemimpin yang disegani dan wanita yang mandiri secara finansial. Bali akan menjadi tempat penyembuhanku, tempat di mana aku akan merakit kembali kepingan-kepingan jiwaku yang sempat hancur berserakan di lantai marmer rumah Randy. Selama perjalanan menuju bandara, aku mulai menyusun rencana jangka pendek untuk memastikan keputusanku ini memiliki dampak yang permanen dan tidak bisa digugat. Aku menghubungi pengacaraku melalui ponsel cadangan yang sudah kusiapkan, memberikan instruksi terakhir untuk menutup semua akses kartu kredit tambahan yang dipegang oleh Randy dan ibunya. Aku juga memerintahkan untuk segera mengirimkan surat pengosongan rumah dalam waktu 7 hari, karena secara hukum, rumah tersebut dibeli menggunakan dana dari yayasan pribadiku. Tidak ada lagi belas kasihan yang tersisa, karena mereka telah menghabiskan seluruh jatah empatiku selama 3 tahun terakhir dengan sangat boros. Aku teringat bagaimana Randy pernah berkata bahwa aku tidak akan bisa bertahan hidup sehari pun di luar rumahnya tanpa bantuannya. Kata-kata itu kini terdengar seperti lelucon paling lucu yang pernah kudengar, mengingat dialah yang sebenarnya tidak tahu cara membayar tagihan listrik sendiri tanpa asisten. Penindasan verbal yang dia lakukan selama ini ternyata hanyalah cara untuk menutupi rasa minder dan ketidakmampuannya sendiri di hadapan dunia nyata. Sekarang, biarlah dia belajar bagaimana rasanya menjadi pria dewasa yang harus bertanggung jawab atas setiap tindakannya tanpa ada istri penurut yang membereskan kekacauannya. Saat kami tiba di area keberangkatan bandara, suasana terasa begitu dinamis dan penuh energi, sangat cocok dengan suasana hatiku yang sedang bergejolak penuh semangat. Pak Heru menurunkan koperku dan memberikan doa agar perjalananku lancar, sebuah doa sederhana yang terasa jauh lebih tulus daripada semua janji manis Randy. Aku melangkah masuk ke dalam gedung terminal dengan tas jinjing di bahu dan koper di tangan, merasakan setiap mata yang memandangku dengan rasa hormat. Tidak ada yang tahu drama hebat yang baru saja kulalui beberapa jam lalu. Bagi mereka, aku hanyalah seorang wanita muslimah yang elegan yang sedang bepergian sendirian. Aku duduk di ruang tunggu VIP, memesan secangkir teh hangat dan mulai menata kembali pikiranku yang sempat berhamburan. Di sini, di tengah keramaian orang-orang yang datang dan pergi, aku merasa sangat anonim namun sekaligus sangat berkuasa atas diriku sendiri. Aku mengambil buku catatan kecil dari tas, menuliskan satu kalimat di halaman pertamanya. Hari ini, aku memilih diriku sendiri. Kalimat sederhana itu terasa begitu sakral, sebuah proklamasi kemerdekaan yang telah lama tertunda dan akhirnya berhasil kuwujudkan dengan tanganku sendiri. Ketika pengeras suara mengumumkan bahwa pesawat menuju Denpasar akan segera berangkat, aku berdiri dengan senyum yang benar-benar tulus menghiasi wajahku. Aku berjalan menuju gerbang keberangkatan tanpa keraguan sedikit pun, meninggalkan semua kenangan buruk di Bandung dan menatap langit biru di depan sana. Langkahku ringan, hatiku lapang, dan jiwaku sudah siap untuk memulai babak baru yang penuh dengan cahaya. Perjalanan ini bukan hanya tentang pindah secara fisik, melainkan tentang perjalanan pulang menuju jati diriku yang sejati sebagai Arumi yang kuat dan tak terkalahkan.
Udara Bali yang hangat dan beraroma jempiring menyambutku begitu aku melangkah keluar dari pintu kedatangan Bandara Ngurah Rai. Di sini, aku bukan lagi Arumi sang istri yang terpinggirkan, melainkan Arumi Pramesti, wanita yang namanya disegani di balik layar industri pariwisata kelas atas. Sebuah mobil jemputan pribadi dari hotelku sendiri sudah menunggu di lobi, dan sopirnya segera menunduk hormat saat melihatku mendekat. Rasanya sungguh kontras dengan perlakukan Randy yang bahkan sering membiarkanku pulang naik ojek daring saat hujan badai hanya karena dia malas menjemput. Aku masuk ke dalam mobil, membiarkan AC yang sejuk menghapus sisa-sisa sesak dari perdebatan di Bandung yang baru saja kutinggalkan beberapa jam lalu. Selama perjalanan menuju Sanur, aku menatap deretan patung-patung besar di pinggir jalan yang berdiri kokoh dan artistik, mencerminkan kekuatan yang tak tergoyahkan oleh waktu. Aku teringat bagaimana ibu mertuaku sering menyebutku wanita rumahan yang tidak punya masa depan, karena aku memilih mengenakan hijab syar'i di tengah keluarga mereka yang pamer kemewahan duniawi. Mereka tidak pernah tahu bahwa di balik hijab ini, aku mengelola jaringan properti yang nilainya jauh melampaui rumah mewah yang mereka banggakan itu. Sekarang, aku kembali ke habitat asliku, tempat di mana kecerdasan dan integritas jauh lebih dihargai daripada sekadar polesan riasan wajah yang mahal namun kosong. Kami tiba di kantor pusat grup usahaku yang terletak di sebuah bangunan bergaya kolonial modern dengan taman yang asri dan tenang. Sekelompok staf kepercayaanku sudah menunggu di ruang rapat. Wajah mereka tampak tegang namun lega melihat kehadiranku yang sudah menghilang selama 3 tahun dari manajemen harian. Selamat datang kembali, Ibu Arumi. Kami sudah menyiapkan semua dokumen pencabutan investasi untuk perusahaan di Bandung sesuai instruksi Ibu, ujar Pak Baskoro, pengacara seniorku. Aku mengangguk pelan, duduk di kursi utama meja rapat, merasakan aura kekuasaan yang selama ini kupadamkan demi menjaga perasaan seorang suami yang ternyata tak punya hati. Aku meneliti satu persatu laporan keuangan yang menunjukkan betapa besarnya ketergantungan perusahaan Randy pada dana pribadiku selama ini. Tanpa suntikan modal yang kuberikan secara anonim, mereka sebenarnya sudah bangkrut sejak tahun kedua pernikahan kami karena gaya hidup foya-foya Randy dan ibunya. Sekarang, setelah keran dana itu kututup rapat, mereka akan merasakan bagaimana dinginnya dunia bisnis yang sebenarnya tanpa ada tangan rahasia yang menopang mereka. Aku menarik napas panjang, memberikan tanda tangan pada dokumen final pemberhentian kerjasama, sebuah coretan tinta yang secara resmi mengakhiri masa subsidi gratis bagi para pengkhianat itu. Malam harinya, aku berdiri di balkon gria tawang pribadiku yang menghadap langsung ke arah laut lepas yang gelap namun menenangkan. Suara deburan ombak di kejauhan terdengar seperti bisikan alam yang memvalidasi keputusanku untuk pergi tanpa menoleh sedikit pun. Aku mengeluarkan ponsel lama yang sempat kumatikan, hanya untuk melihat sekilas apa yang terjadi di sana sebelum aku membuangnya selamanya. Benar saja, ada ratusan pesan singkat dan puluhan panggilan tak terjawab dari Randy yang isinya berubah-ubah dari memohon, mengancam, hingga kembali memelas minta ampun. Dia benar-benar panik karena kartu kreditnya sudah tidak bisa digunakan saat dia mencoba membayar tagihan makan malam mewahnya. Arumi, tolong jangan begini. Ibu masuk rumah sakit karena kaget mendengar rumah ini akan disita. Salah satu pesan Randy terbaca di layar. Aku hanya tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang tidak lagi mengandung rasa iba, karena aku tahu itu hanyalah taktik lama untuk memancing rasa bersalahku. Selama 3 tahun, mereka menggunakan kesehatan ibu sebagai senjata untuk membuatku menuruti semua keinginan mereka yang tidak masuk akal. Sekarang senjata itu sudah tumpul, aku sudah cukup memberikan segalanya, termasuk martabatku, dan aku tidak berhutang apa-apa lagi pada mereka, bahkan setetes air mata pun tidak.
Aku menghapus semua data di ponsel itu, lalu dengan gerakan tegas, aku melemparkannya ke dalam kotak sampah kecil di pojok ruangan. Rasanya sangat memuaskan, sebuah simbol pemutusan ikatan dengan masa lalu yang penuh racun dan penghinaan. Aku kembali menatap langit Bali yang bertabur bintang, menyadari bahwa aku memiliki banyak waktu sekarang untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar bermakna. Aku ingin mengembangkan yayasan pendidikanku lebih besar lagi, membantu wanita-wanita lain yang terjebak dalam situasi yang sama, agar mereka memiliki keberanian untuk berdiri di atas kaki sendiri. Keesokan paginya, aku memulai hariku dengan salat subuh yang paling damai yang pernah kurasakan dalam hidupku. Tidak ada lagi suara teriakan ibu mertua yang menyuruhku mencuci piring, atau keluhan Randy tentang kopi yang kurang manis. Di dalam keheningan sujudku, aku menangis, bukan karena sedih, tapi karena rasa syukur yang meluap-luap kepada Tuhan yang telah memberiku kekuatan untuk melepaskan diri. Aku merasa benar-benar bersih, seolah semua hinaan dan kata-kata kasar yang pernah kudengar telah luruh bersama air wudu yang membasuh wajahku. Aku turun ke lobi hotel untuk sarapan, mengenakan blazer putih elegan di atas gamis hitamku, memberikan kesan profesional namun tetap bersahaja. Beberapa tamu hotel menyapaku dengan sopan, dan aku membalasnya dengan senyum tulus yang tidak lagi dipaksakan demi menutupi kesedihan. Di meja makan, aku menikmati sepiring buah segar dan kopi hitam tanpa gula, meresapi setiap detik kebebasanku yang tak ternilai harganya. Hidup ini terlalu indah untuk dihabiskan bersama orang-orang yang hanya ingin mematahkan sayapmu agar kamu tidak bisa terbang lebih tinggi dari mereka. Namaku Arumi Pramesti, dan hari ini aku memulai hidupku yang sebenarnya di bawah langit baru yang cerah dan menjanjikan. Aku tidak butuh validasi dari pria manapun untuk merasa berharga, karena aku sudah menemukan harga diriku di dalam keteguhan prinsip dan iman yang kujaga. Masa lalu di Bandung kini hanyalah sebuah bab buruk dalam novel hidupku yang sudah selesai kubaca dan kututup rapat-rapat. Dengan langkah yang mantap, aku berjalan menuju mobil yang akan membawaku ke pertemuan bisnis pertama hari ini, siap untuk menunjukkan pada dunia bahwa wanita yang mereka kira lemah sebenarnya adalah badai yang sedang menunggu waktu untuk bicara. 6 bulan telah berlalu, dan aku berada di Jakarta untuk menghadiri sebuah konferensi bisnis tahunan yang mempertemukan para pemimpin industri kreatif dan properti dari seluruh Indonesia. Mengenakan setelan blazer sutra berwarna nude yang senada dengan hijabku, aku melangkah masuk ke aula besar sebuah hotel bintang 5 dengan penuh percaya diri. Aku tidak lagi harus bersembunyi atau merasa malu dengan penampilanku. Justru sekarang, banyak orang yang ingin menjabat tanganku dan berdiskusi tentang kesuksesan proyek terbaruku di Bali. Di tengah keramaian itu, aku merasa benar-benar berada di tempat yang seharusnya, dikelilingi oleh energi positif dan ambisi yang sehat. Saat jam istirahat makan siang, aku berjalan menuju area coffee break sambil berbincang dengan asisten pribadiku mengenai jadwal pertemuan sore nanti. Namun, langkahku tiba-tiba terhenti saat mataku menangkap sosok pria yang tampak sangat asing namun sekaligus sangat kukenal sedang berdiri di pojok ruangan. Dia mengenakan kemeja yang tampak agak kusam dan kebesaran, wajahnya kuyu, dan matanya terus menatap lantai seolah menghindari tatapan orang lain. Itu Randy. Pria yang dulu begitu angkuh dan selalu tampil necis dengan barang-barang bermerek, kini tampak seperti bayangan dari dirinya yang dulu. Aku memutuskan untuk tetap berjalan dengan tenang, tidak ingin menunjukkan reaksi berlebihan yang bisa memicu drama yang tidak perlu di tempat umum seperti ini. Namun, saat aku melewati barisan meja, Randy mendongak dan mata kami bertemu dalam 1 detik yang terasa seperti keabadian bagi kami berdua. Ia mematung, cangkir kopi plastik di tangannya hampir jatuh saat melihatku berdiri tegak dengan aura kesuksesan yang terpancar nyata. Aku melihat keterkejutan, rasa tidak percaya,
dan kemudian rasa malu yang sangat dalam muncul di wajahnya yang kini tampak jauh lebih tua dari usia aslinya. "Arumi?" bisiknya pelan, suaranya parau dan bergetar seolah dia tidak yakin apakah sosok di depannya ini nyata atau hanya halusinasi belaka. Aku berhenti sejenak, memberikan isyarat pada asistenku untuk memberi kami ruang privasi selama beberapa menit di sudut ruangan yang agak sepi. Aku menatapnya tanpa ada rasa benci, tanpa ada amarah yang meledak-ledak, hanya ada rasa hampa yang membuatku menyadari betapa jauhnya aku telah melangkah pergi. Randy tampak gemetar. Ia mencoba merapikan kemejanya yang kusut dengan tangan yang tidak bisa diam, menunjukkan betapa hancurnya rasa percaya dirinya sekarang. "Apa kabar, Randy?" tanyaku dengan nada suara yang sangat datar dan sopan, seolah aku sedang menyapa rekan bisnis biasa yang sudah lama tidak berjumpa. Pertanyaan sederhana itu justru membuatnya semakin tertunduk lesu. Ia bahkan tidak berani menatap langsung ke arah mataku yang kini sangat tenang. Ia mulai bercerita dengan terbata-bata tentang bagaimana hidupnya hancur setelah aku pergi. Rumah disita, mobil ditarik, dan ibunya sekarang harus tinggal di rumah kontrakan sempit. Penyesalannya terdengar begitu nyata. Namun aku tahu bahwa dia menyesal karena dia kehilangan fasilitas hidupnya, bukan karena dia kehilangan diriku sebagai istrinya. Ia mengaku bahwa Bianca meninggalkannya begitu saja hanya seminggu setelah perusahaan mereka dinyatakan bangkrut. Bahkan wanita itu sempat membawa lari sisa uang tunai yang ada di brankas kantor. Randy menangis di depan umum. Sebuah pemandangan yang dulu mungkin akan menghancurkan hatiku, namun sekarang hanya membuatku merasa kasihan secara objektif. Ia memohon agar aku memberinya kesempatan kedua, atau setidaknya memberinya pekerjaan di salah satu anak perusahaanku, agar dia bisa menghidupi ibunya lagi. Sungguh ironis melihat pria yang dulu menghinaku sebagai benalu kini justru mengemis untuk menjadi benalu di hidupku yang baru. "Aku tidak bisa membantumu dengan cara itu, Randy. Struktur perusahaanku dibangun atas dasar profesionalisme dan kejujuran, dua hal yang tidak aku temukan padamu selama 3 tahun kita bersama," kataku tegas. Aku tidak ingin memberikan harapan palsu padanya, karena aku sudah berjanji pada diriku sendiri untuk tidak pernah membiarkan orang-orang beracun masuk kembali ke lingkaran hidupku. Aku mengeluarkan kartu namaku, memberikannya padanya, namun bukan untuk posisi manajerial, melainkan untuk sebuah yayasan bantuan hukum bagi pengusaha yang gagal agar dia bisa belajar memulai dari nol secara benar. Randy menerima kartu nama itu dengan tangan gemetar, matanya berkaca-kaca saat dia menyadari bahwa pintu hatiku benar-benar telah tertutup rapat dan terkunci dari dalam. Ia melihat ke arah asistenku yang berdiri sigap di kejauhan, lalu melihat ke arah para pebisnis lain yang menyapaku dengan hormat saat mereka lewat di dekat kami. Di titik itu, dia menyadari sepenuhnya bahwa Arumi yang dulu dia injak-injak adalah wanita yang jauh lebih besar dan kuat daripada semua egonya yang rapuh. Penyesalan yang paling menyakitkan adalah saat kita menyadari bahwa kita telah membuang permata demi segenggam batu kerikil yang ternyata beracun. Jaga dirimu baik-baik, Randy. Dan sampaikan salamku pada ibu, semoga kesehatannya membaik, ucapku sebagai kalimat perpisahan yang sopan namun sangat final. Aku berbalik dan mulai berjalan menjauh, tidak menunggu jawabannya, karena setiap detik yang kuhabiskan bersamanya adalah pemborosan waktu yang sangat berharga. Aku bisa merasakan tatapannya yang terus mengikutiku hingga aku menghilang di balik pintu aula, sebuah tatapan penuh kehilangan yang tidak akan pernah bisa diperbaiki lagi. Aku merasa sangat ringan, seolah sebuah bab terakhir dari masa laluku baru saja selesai kutulis dan kuberi titik yang sangat tebal. Aku kembali ke meja rapat dengan fokus yang sudah terisi penuh kembali, siap melanjutkan negosiasi untuk proyek pembangunan pusat rehabilitasi wanita di Jawa Barat.
Pertemuanku dengan Randy tadi hanyalah sebuah pengingat dari Tuhan tentang betapa jauhnya aku telah tumbuh dan betapa beruntungnya aku karena memilih untuk pergi. Hidup bukan tentang membalas dendam dengan cara yang kasar, melainkan tentang menunjukkan bahwa kesuksesan dan kebahagiaan kita adalah jawaban terbaik untuk setiap hinaan yang pernah kita terima. Aku tersenyum pada rekan bisnisku, lalu mulai memaparkan presentasiku dengan suara yang tenang, mantap, dan penuh dengan aura kemenangan yang elegan.